Hidup gue di prank mulu sama orang. Ditipu duit 29 juta sama followers. Pernah. Mau ngapain lagi? Dulu lo kerja di minimarket. Betul. Gue ngelamar, itu gue tanpa ijazah. Akhirnya keterima nyong. Tapi lo tau apa? Ijazah belum ketebus sampai hari ini. Sampai hari ini. Sebelum gue jadi influencer, gue pernah ketemu sama Iren. Gue nanya sama Iren, kapan film Laura keluar? Dan ternyata gue salah satu pemainnya. Gue bilang sama manajer gue, berapapun budget yang dia kasih, terima. Yang penting gue ada di film itu. It's time to deal the Jokers. Gue mau cerita, tapi nggak boleh baper, oke? Di antara semuanya paling gemes. Iya, sumpah di antara semua cewek yang kita ajakin, yang cowok yang paling imut ya. Paling gemes yang ini. Iya kan? Betul. Oke, siapa sih yang nggak tahu ini siapa? Mungkin karena Instagramnya hilang, harus dikenalin ulang kali ya. Hilang akun saya, nggak apa-apa, it's okay. Jadi Kak, boleh kenalan kan? Oh iya, kenal nih, aku Farul, Hadid, udah bukan Hadid lagi, Hadid. Jadi died gitu. oh jadi itu adiknya Bella Hadid. Iya, yang udah nggak dianggap lagi. Oh mungkin kayak keluarga Hadid gak terima deh, kayak ini siapa nih? Iya, Ini siapa nih? Cabut gak? Nggak, mukanya jelek banget nih. Enggak lah, gue sedep. Tapi gimana sih? Kok bisa Instagram lo hilang? Kita bahas dulu, siapa tahu mungkin ada yang bisa balikin lagi. Iya, betul. Iya, kita bahas dulu. Gue buka ini deh, gue buka apa namanya tuh sebutannya kalau misalnya sayembara gitu, kayak orang yang bisa balikin IG gue bayar deh, gak apa-apa. Bayar berapa dulu katanya? Mata duitan. Kok bisa hilang sih? Kok bisa Gak, hilang? jadi kan emang akun gue tuh, aduh, kalau dibahas ini lebih sakit dari Enggak, percintaan ya. soalnya dia udah menjadi artis Udah berkaca-kaca sekarang. loh. Iya, jadi kayak waktu itu pernah hilang emang. Pernah hilang 1 kali. Itu gara-gara gue, lo tau kasus KDRT yang sempat viral gak sih, yang cewek kerudungan yang dipukulin itu? Iya. Nah, gue ikut liat komen kayak gue bilang gini, gue aja yang nggak sebencong lo mau kalau perempuan gue bilang kayak gitu. Udah nih, banyak tuh ya gue kata komen kasarnya. nggak nyampe 15 menit, hilang tuh akun. Sumber mata uang gue gitu ya. Udah akhirnya gue coba aju banding, berhasil. Baliknya cuman berapa ya? 2 jam mungkin. Nah kemarin nggak ada angin, nggak ada hujan. Oke. Hilang lagi. Gue abis lagi ngopi, gue lagi di coffee shop, terus gue nge-repost foto temen gue, tiba-tiba hilang. Hilang lagi. Dia hilang. Lo terlalu sering nge-prank orang, jadi mereka nge-prank lo balik. Gak pernah mau prank siapa, sialan. Hidup gue di prank mulu sama orang. Emang artis susah. Apa ditipu duit 29 juta sama followers? Pernah. Mau ngapain lagi? Seru banget tuh. Seru banget. Lo nggak tahu kalau masalah tipu-tipuan, gue sering aja. Gue pernah satu yang paling parah. Dari ceritanya dia produser, ngomongnya dia bawa brand mau sponsorin, sampai gue bikinin deck 3 bulan, gue proses ini semuanya sampai meeting. Ujung-ujungnya ngambil pacar gue. Nice. Itu mungkin memang dia udah persiapkan deh kayak. Iya. Kita badut bro. Kita bukan badut bro, kita bro. Iya, otak kita ketinggalan. Nah ini orang-orang mata duit, gampang ditipu kalau yang ini. Benar. Sing gue. Lo kenapa bisa ditipu sama followers, Jer? Jadi sebenarnya bukan ditipu sih jatuhnya. Jadi waktu itu gue pernah nukerin duit sama random. Dan gue tuh tipikalnya orang yang kayak Percayaan. aku bisa, oke gue percaya sama lo. Gue gak peduli gue kenal lo atau enggak, lo bilang bisa, gue percaya sama lo. Terus waktu itu dia pernah nawarin gue untuk nukerin duit THR. Lo tau gak uang baru, kalau lebaran kan orang pada repot nih ibu-ibu nih. Wah ini nih ada followers gue nih yang DM, dia mau. Gue waktu itu nukerin 25 juta sama dia. Beneran dikasih tuh duit 25 juta. Oh ya. Gue bahas nih ya, karena gue kesel sama lo. Gue kasih dia 2 juta sebagai imbalannya. Padahal kalau gue nukerin di bank, itu gue gak perlu bayar 2 juta untuk nukerin duit itu. Oke, itu pertama. Yang kedua, di lebaran berikutnya, gue nukerin lagi 40 juta something. Sampai akhirnya ada hal yang mencurigakan. Dia bilang, Kak, uangnya nanti ya Kak, uangnya nanti. Sampai kayak udah mau lebaran kok uangnya belum ada. Gue bilang, Kak ini uang aku gimana? Aku belum ada, aku pasti. Dia masih bales. Jadi gue mikir kayak, oh oke, masih nggak mungkin nipu nih. Tiba-tiba, lo tau Nadia, temen gue. Ada kalau kalian tahu Nadia Kemil. Tiba-tiba si followers gue ini di depan rumah Nadia Kemil. Nah Nadia Kemil ini temen gue ini sering banget ngebantu orang. Kayak dia suka ngebantu orang yang kesulitan, yang mungkin punya masalah sama uang gitu, tapi nggak semua. Jadi kayak benar-benar dia tuh milih juga. Mungkin maksudnya dia untuk minta dibela sama Nadia dan atau dibantu sama Nadia, enggak. Nadia nggak ngebantu orang yang nipu. Ngerti gak? Jadi lo ke situ malah lo nambah-nambah gue bikin ngamuk gitu. Lo tau gak dia bawa anak, mungkin gue nggak tahu itu untuk tameng dia, tapi kayak gue tetap kasihan sama anaknya. Gue tetap kayak anaknya nangis, gue bilang udah susuin dulu. Jadi jangan pikirin uang ini dulu. Sampai akhirnya gue yang kayak nyuruh dia balik. Balik gimana? Gue bilang adalah lo baliklah ke rumah tanpa jaminan apapun. Gitu. Sampai akhirnya dia udah inisiatif ganti. Ya baik sih inisiatif ganti, tapi masih ada sisa 29 juta.
dan sampai detik ini belum dibayar. Gue sebenarnya mau bilang ikhlas, ya udah karena nggak akan gue tagih juga, tapi kesalnya masih ada. Lo bawa ke kantor polisi gak? Nggak mau repot. Dan Ikhlas. maksud gue kayak ya udahlah itu bisa diganti gitu loh. Oke. Ini masih awal udah emosi-emosi aja. Iya. Mending kita mengingat dulu masa-masa indah lo ya kan. Dulu lo kerja di minimarket. Betul. Itu berapa tahun? 2 tahun di 2 tempat yang berbeda. Tapi ini gue ada fun fact loh. Jadi waktu gue ngelamar, Ini tahun berapa? 16-17 kayaknya. 8 tahun yang lalu. Iya, jadi mama gue kan meninggal 2015. Oh 2017. Nah, jadi di situ gue nggak punya uang sama sekali karena nyokap gue meninggal kan. Jadi kayak gue masih punya tunggakan di sekolah yang itu bikin gue nggak bisa ngambil ijazah. Oh iya bener. Jadi gue kayak, gue ngapain nih? Gue keluar sekolah, lulus sekolah nggak punya ijazah, nggak punya duit. Iya. Apalagi kalau nggak bundir, ngerti kalau pikiran gue pada saat itu gitu kayak, wah udah hidup gue kayak gini doang nih gitu, udah nggak seru banget nih. Gue nyoba ngelamar waktu itu di minimarket, itu gue tanpa ijazah. Tapi gue ada surat keterangan lulus dari email gitu, gue print, akhirnya keterima nyong. Tapi gue dengan syarat janji kalau misalkan setelah lu dapat gaji pertama, lu tebus ijazah lu. Oke. Ya, tapi lo tau apa? Udah setahun gue kerja nggak gue tebus tuh ijazah. Gak Emang mungkin datang. gajiannya tahunan. Iya. itu. Gajiannya tahunan. Mungkin, nggak emang orangnya positif ya, enggak sialan Positive gaji tetap thinking. bulanan. Positive thinking, ininya aja yang nggak mau. Sponsor kayak ada minuman kayak apa kayak, ntar kalau dia mau sponsor boleh nih. Ya boleh, makasih banget. Ya, Itu biar kata Fakrul Tuh. Adait. Nah udah nih, akhirnya gue resign karena kayaknya semua minimarket atau semua retail itu ada penanggung jawab barang. Jadi kalau misalnya barang hilang, itu tanggung jawabnya ke kita. Jadi ada namanya sistem potong gaji untuk ganti barang yang hilang. Itu kenapa kerja di retail itu harus teliti dan hati-hati. Makanya kalau ketahuan maling, suka kita gebugin, suka kita omel-omelin, karena yang ganti gue kita nih yang kerja di retail. Itu bener nyet. Oh iya? Iya. Dan ini tuh, tau nggak? Jadi kalau minimarket, lo kekurangan barang atau lo kelebihan barang, kelebihan aja itu dipertanyakan. Ngerti gak lo? iya, Jadi tetap harus dibayar. Ini kelebihan dari mana? Bener. Ngerti gak lo? Tapi gue ngerti sih sebenarnya logiknya. Iya. Make sense. Iya. Kayak gitu. Karena berarti ada kesalahan nih, berarti bisa nyolong lah sampai bisa lebih. Betul, Gitu logikanya. itu. Maklum sama Cina gitu. Nah, hitungannya ini mantep ya. Lu pernah nggak ganti rugi? Pernah, paling gede gue waktu itu ganti rugi 4 juta. Keluarnya emang kerja nggak bener. Gimana sih ini kerja di retail kayak gini? Resign, Orang malingin 4 juta lu nggak Pantesan ketahuan. lo sekarang yang 29 juta. Lagi gue juga goblok. Terus waktu itu nih cerita lucu nih, ada maling. Udah tua banget, udah tua. Gue gak kepikiran kalau dia maling. Dia langgan customer kesayangan percetakan negara. Itu benar-benar kayak dia tiap hari ke situ. Oke. Kesian tiap ngeliat dia tuh bawaannya kayak belanjanya tuh gak usah dibayar gitu, ngerti gak lo? Pengen Udah ya? belanja apa gak usah dibayar. Sampai akhirnya ada teman gue yang notice kalau dia tuh sering banget datang keluar tanpa bawa apa-apa atau tanpa belanja. Jadi dia nggak bayar, tiba-tiba masuk terus keluar. Nah sampai akhirnya waktu itu gue lagi masuk pagi, gue baru nyusun kornet. Belum ada customer sama sekali karena waktu itu hujan. Dia datang bawa payung warna pelangi tuh. Curiga deh gitu kan. Udah, lo tahu dia masuk, dia keluar, dia nggak bawa apa-apaan. Maksudnya dia nggak bayar ke kasir juga. Itu kornet, masa berkurang 1. Oke, padahal tadi lo lagi nyusun nih. Gue sempet negatif thinking sama temen gue, lo saking lapar kornet mentah lo hantem tuh. Gue bilang, wah sialan nih. Gue nanya sama temen gue, lo nggak lihat tuh kornet hilang 1? Enggak, demi Allah Yung. Akhirnya dia, karena dia ngerti cek CCTV, kalau gue kan nggak ngerti, dia ngecek tuh. Itu nenek-nenek itu. Gue masih denial, nggak mungkin nyet. Coy, berarti keinginan lo tercapai. Lo kan selalu bilang, lo kalau ngeliat dia datang, lo pengennya dia nggak usah bayar. Bener dong? Nggak gitu caranya. Itu kelewatan namanya. Ya nggak salah. Ya nggak salah. Lu yang minta loh. Kita yang mati. Jadi bisa baca Tuhan pikiran dengar. gue deh. Iya, jadi kayak gimana sih? bayar nih. Lain kali kan bayarnya lebih dong gitu. Maksud gue jangan kornet yang gede kan, waktu itu gaji gue belum gede banget. Maksud gue Gaji lo kayak berapa sih di situ? 4 juta. Jadi lo bayar 4 juta abis lo? Enggak, ya iya pernah itu. Tapi enggak, waktu itu dia akhirnya ganti rugi. Dan ternyata dia itu ART gitu di sama satu keluarga. Nah akhirnya satu keluarga ini tanggung jawab. Gua ngomong ngemis sama keluarganya buat jangan dipecat. Kita nggak tahu apa yang dialamin atau apa yang dia inginkan dan dia nggak ada uang. Jadi kayak cukup dikasih tahu aja atau diomelin atau di ini. Akhirnya dia nggak dipecat, dia masih kerja. Yakin? Gitu. Yakin. Mungkin dipecat tapi nggak dibayar? Nggak dipecat tapi nggak Enggak, dibayar karena juga? next day gue masih ngeliat dia sama anak dari si majikannya itu jalan bareng. Jadi gue mikirnya kayak oke dia masih. Nah, dulu pas kamu kerja di minimarket,
Cita-cita kamu apa? Pengen kaya. Nice. Udah itu. Pengen kaya, pengen Simple bahagia. ya? Iya, udah itu doang. Jadi kaya itu bahagia buat lo? Iya, iya. Sekarang kalau misalnya ada orang yang bilang, uang bukan segalanya, segalanya sayang. Segalanya sayang. Kenapa? Kenapa? Ya memang. Sesimpel ini deh, lu pernah kan dengan gaji 4 juta nih, terus sekarang lo dengan gaji 4 miliar. Ih, amin, 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 amin. Hei, perbandingannya apa sih yang bikin lo bahagia dan enggak gitu? Perbandingannya mungkin dengan gaji 4 juta, gue dulu lebih ke jadi bisa, apa ya, nabung, terus kayak bersyukur sama apa yang gue punya kalau dulu. Kalau sekarang lo nggak bersyukur apa? Bersyukur, makin bersyukur malah, makin gila bersyukurnya makin levelnya udah di sini nih, level bersyukur gue udah di sini nih. Gue nggak mau ngeluh lagi apapun itu. Gue kadang kalau malam nih, pala gue lagi berisik-berisik, wah itu gue kadang-kadang, apalagi yang mau dikeluhin Yung. Orang semua udah kenal lu. Anjay. Main film udah. Anjay. Bentar, ikan dulu film apa? Laura Movie di Anjay. bioskop di seluruh Indonesia. Mainnya sama siapa? Marella sebagai pengacara, lawyer. Inggris dong, kalau berdua gila-gila Inggris. Pengacara, kita tuh nggak bisa bahasa Dan Ayung sebagai apa? Sahabat dari Laura. Nah udah nih. Lupa kan cerita apa gue? Ini podcast apa sih? Kalau gue yang nanya tuh kayaknya nggak seru deh. Apa ya? Gue ngomong apa sih? Enggak, tadi cita-cita lu jadi kaya kan? Iya, terus kayak gue bersyukur banget sama keadaan gue sekarang. Main film udah, diundang syuting udah, terus kenal sama artis-artis besar kayak ini dulu. Gue kan penontonnya mereka ya di Indonesia Next Top Model, terus sekarang bisa satu meja sama mereka kayak udah. Lu masih di minimarket, kita juga masih di minimarket kali. Lu duluan. Ayo udah begini-begini di kamera TV udah. Itu 2020-an. Lu juga udah jadi. Belum, masih jualan baju. Masih banyak kisah perjalanan gue. Instan banget tiba-tiba kaya. Oh oke. Habis minimarket gimana sih? Gue jualan baju pre-love. Oh, sama saudara gue. Oke. Itu belum viral. Belum. Itu tahun berapa? Itu 2020. Gue setahun untuk kerja sama keluarga gue. Viral itu tahun berapa? 2021 awal apa akhir gitu gue lupa. Viralnya gara-gara apa? Nah, ini lucu. Jadi gue sama teman gue Eni yang suka videoin gue ini, kita sama-sama yatim piatu dan kita tuh nggak punya keluarga. Maksudnya keluarga inti ya, kayak ibu, bapak gitu. Tapi kalau keluarga kayak sepupu, saudara ada gitu. Nah, sampai akhirnya gue sama Eni memutuskan untuk kita lebaran bareng yuk. Jadi Eni nggak sama keluarganya, gue nggak sama keluarga gue. Jadi gue bener-bener kayak, ya udah kita berdua nih. Nah, gue nggak tahu emang kayaknya udah alurnya kali ya. Di hari lebaran itu, gue sama Eni berdua, kita bikin video. Jadi gue dulu emang konyol, suka bercanda sama orang di jalan random. Oke. Lo di jalan ketemu gue, bisa gue sapa kayak orang kenal 2 tahun, tau gak lo? Dulu ya, dulu gitu. Oh sekarang sombong. Sekarang enggak, justru nanti orang makin bingung, siapa dia? Gitu, jadi dikira gue sok artis, ngerti gak lo? Kayak hai, dulu siapa gitu, kayak gue kenal lu. Udah, terus gue kayak, akhirnya tuh video tuh ditaruh di story sama si Eni. Video apa ini? Video gue ngebanyol di jalanan. Oke. Melucu di hari lebaran itu ditaruh di story sampai akhirnya ada teman Eni namanya siapa, Faradiba kalau nggak salah. Ya lo Faradiba seneng tuh namanya gue sebut nih. Dia bilang gini, ini diupload di TikTok aja nih, kayak lucu nih. Diupload sama Eni. Malam itu yang nonton kayak cuma 20.000, followers Eni cuma berapa? 400 sampai 200 perak gitu. Oke. Yang nonton 20.000, bingung gue ini 20.000 dari mana beli loh? Gue bilang kayak gitu kan. Kok tiba-tiba dari 400 orang ke 20.000? Iklan. Lanjut. Itu lo kumpulin di rumah lo sampai luar-luar itu. Sampai akhirnya gue bilang nih, jangan aneh-aneh. Ntar keluarga gue lihat gue diusir dari rumah, udah nggak ada duit diusir, repot. Lo tahu pagi-pagi, mending di take down sama dia apa? 1M yang nonton tiba-tiba. Gue masih mikir kayaknya ini di boost deh sama lo deh. Followersnya kecil, masa tiba-tiba rame? Enggak, gue nggak tahu. Tapi kalau di take down sayang. Udah deh jangan kayak gini-gini lagi. Gue takut antar keluarga gue lihat. Udah lagi juga ini zaman corona. FYP gampang banget. Ya, Siapa aja di rumah main sosmed ya kan. Lo tahu dikumpulin video-video lama gue dari story, dikompilasi. Diupload lagi, FYP lagi. Keluarga gue ngomong apa, Ayung lo ngapain pakai baju perempuan. Akhirnya gue jadi ketahuan, tau gak lo? Tapi jadi berhasil kan? Lo tau gak ini ngomong apa? Yung FYP lagi, pede lo ngomong sama gue anjing. Pengen gue gitu tau gak? Tapi gue seneng. Akhirnya karena ini sempat ngomong, Yung kayak ini kalau diseriusin jadi duit deh gitu. Akhirnya gue ngebanyol seperti biasanya dengan handphone dia yang kayak gini nih. Jadi kalau misalnya gue lagi repot, lagi bercanda, dia suka kayak gini nih. Diem-diem gitu. Terus sampai akhirnya ada salah satu brand yang mau endorse kita waktu itu. Gue inget banget harganya tuh 5 juta. Ini masih di akunnya dia nih berarti ya? Akun gue masih kecil banget, dia berani bayar kita 5 juta untuk 10 video. Siapa yang nggak seneng?
Oh ya. Pada saat itu gue belum punya penghasilan segitu, kayak nih 5 juta cuma bikin video gini-gini doang nih gitu, kayak ini easy money banget ya gitu. Sampai akhirnya gue tekunin, sampai akhirnya di titik kok jangan 5 juta dong, tambahin gitu. Dari seneng ke nego, dari seneng ke nego. Dulu Jadi 5 juta diri. 10 video, sekarang 1 5 juta ya. Sekarang 1 5 juta, ntar dulu ya next ya. Astagfirullahaladzim, nggak maksudnya pada saat itu mikir kayak, Oh boleh 1 5 juta? oh iya boleh, boleh, Oh kayak ragu gitu. boleh. Jangan dong. Nggak, waktu itu gitu. Nah, ini gue gak ada niatan sombong ya, ini cerita masa lalu. di saat itu. Ini di semua saat ada masanya ya. Iya. Dulu juga paling followers dia masih 400 perak guys, ingat. Enggak, 2000. Oh Itu udah 2000 perak guys, sekarang udah berapa? Iya, jadi gue ada 2 akun, yang satu 3,4 M, yang satu 2 M. Tuh, beda ya, jumlah Beda. nolnya beda, harganya 2000. juga beda. 4 Iya. M sekarang harganya. Amin, Satu amin, video. amin. Iya, amin ya Allah, amin, amin. Yumi pengen gue jambak deh. Nah, kayak gitu Yum. Jadi awalnya gue nggak langsung tiba-tiba instan. Dan emang dari dulu gue tuh kayak orang gila. Nih jujur. Jadi gue kalau di kamar, gue pakai headset, gue duduk kayak gini. Ini kayak gini, ini kasur. Seolah-olah gue ngobrol sama orang kayak gue lagi di podcast. Terus demi Allah, ini lucu banget. Jadi gue dulu di pesantren. Nah, gue ada satu waktu, lo bayangin gue pernah halu nyetir mobil. Jadi maksudnya lu cuma gini-gini Gue doang? gini-gini, jadi gue seolah gue nyetir. Gila gak gue? Di kamar. Ngapain? Di imajinasi gue nih gue lagi OTW lokasi syuting, karena dulu gue suka ngikutin orang ke lokasi syuting, kayak ngeliat nih ada artis ini, ada artis Oh lu ini. ngintil. Iya, karena kepo dan pengen banget gitu loh, gimana sih rasanya syuting gitu, Manifesting. manifesting lah gitu, sampai akhirnya kejadian. Bahkan sampai hari ini kalau gue lagi nyetir sendiri, demi Allah gue suka kayak gini, ini mobil gue tahu, gue suka kayak gitu, ini mobil gue tahu gitu. Oh karena dulu Yum. masih halu ya? Gue pernah lagi scroll Instagram, gue ngomong gini, Ber, IG gue tuh udah ada centang birunya loh Ber, gue kayak gitu. Padahal itu udah lama banget kejadiannya, tapi kayak gue masih kayak seneng gitu, kayak kok bisa ya kayak gitu nyet. Tapi itu manifesting. Iya. Itu terjadi. Itu dan itu juga jadi rasa bentuk bersyukur gue, jadi gue nggak yang lupa dengan keadaan Lupa gue sekarang daratan punya gitu ini, jadi ya. kayak mobil kayak gue perlu ganti mobil deh kayak gitu, enggak. Sekarang your dream come true, basically kan. Amin amin pelan. Ini sekarang you're living your dream. Iya. Iya, gimana Living in perasaan my kamu? dream. Bersyukur, seneng. Lo bayangin lulusan SMA, ijazah belum ketebus sampai hari ini. Sampai hari ini. Minimal ditebus. Enggak, lagi repot kepala ini. Nama kepala sekolah gue Bu Muhammadiyah 2 Doski Kemayoran. Bu, yang penting bayaran saya bayar. Makalahnya udah deh Bu, nggak kelar-kelar juga, salah Ya itu mulu. namanya belum lulus kalau makalah lo masih ada. Udah nggak perlu, dia nggak perlu ijazah, udahlah. Oke, ini kan lo dari awalnya kerja di minimarket ya. Iya. Terus sekarang lo pindah entertainment. Lo kaget gak sih dengan culture-nya kan beda banget. Banget. Nah, apa yang bikin lo paling kaget? Kagetnya yang kayak, shocknya masih yang kayak, gila gue temenan sama artis yang selama ini gue liat di TV, sekarang kayak, gue di close friend-nya nyet, kayak gitu, ngerti nggak? Ngerti nggak? Lo doang, cuma kadang-kadang gue liat DM gue centang biru semua. Iya kayak gitu, padahal dia udah centang biru, lo model sialan, lo terkenal. Terus gue kayak, ya Marella ngechat nggak centang biru. It's okay, akun centang biru aku hilang. It's okay, akun centang biru gue hilang. It's okay. Gue sama kayak kamu, gue kebanyakan di report. gue ke orang Singapura, kamu kebanyakan di report nih. Emang nasib kita dibenci sama semua orang, saya. It's okay. Rezeki nggak ada yang tahu. Tapi maksudnya kayak lu dengan background minimarket kan banyak juga artis yang kayak backgroundnya emang ya udah pada dasarnya dari orok tajir ya kan. Nah kayak gitu-gitu lu sering minder gak? Enggak. Karena jujur, gue tuh sering banget dapat omongan dari orang sekitar gue. Gue suka kayak gini, gue deg-degan deh ketemu si A, si B, si C. Gue takutnya kayak, lo siapa gitu. Tapi tau gak, omongan mereka bukan yang kayak bikin gue, udah Yum biasa aja. Enggak, mereka ngomong, lo keren Yum. Mereka juga tahu lo siapa, jadi lo harus tunjukin ke mereka kalau kita tuh sama. Bener. Jadi lo tau gak, pas datang gue tuh dengan confident gue yang kayak, I'm a star. Kayak gitu ngerti gak? I'm a star. Bener. Gak apa-apa, dengerin ya, dengerin. Omongan begini bukan sombong, tapi manifesting. Biar terus makin ini, bener gak? Doa terus yang baik-baik. Bener. Doa harus yang baik-baik. Tapi lo harus tahu, emang penjaga minimarket itu di atasnya artis, dia datang juga tetap disuruh bayar, nggak ada endorsean di sana. Nah iya makanya, itu bener banget. Nggak ada barter, Mbak. Boleh nggak barter? Nggak bisa. Mas Tori. Boleh nggak? Nggak Sorry. ada. Tetep aja, ayo tolong ya ditransfer sekarang. Lu bahkan belum kecetak struknya aja masih kayak, bentar ya Mbak, belum boleh keluar, belum keluar. Ditungguin. Bener nggak? Siapapun lu. Betul. Siapapun lu. Tapi kamu tahu, kamu tuh artis kapan? Jadi dulu mungkin influencer yang verified pertama kali
chat gue itu Sarah Ahmad, kalau kalian tahu. Oh iya. Nah, gue tuh pas dia follow gue kayak Sarah Ahmad gitu. Sampai akhirnya waktu itu gue ketemu sama Kak Dery. Kak Dery tahu Kak Dery Sanpaci nggak? Dery Putra Siregar. Oh iya. Ya tahu. Bukan Siregar, makanya lo baca lagi. Oh. Dia salah semangat. Nah, udah nih, sama Dery tuh dikenalin. Nah, waktu itu ada Abizar sama Steffi. Oke. Lo tau gak? Gue kan mikirnya gini, ya gue siapa? Gue menciutnya. Itu followers berapa tuh? 100.000 mungkin. Oke. Lo tau gak? Steffi datang ke gue gini, gue tau lu yang suka ngoceh-ngoceh di jalan yang sama temen lu kan yang cewek kerudungan. Gak tau, gue respon gue cuma, demi apa lu nonton gue? Iya gue tahu. Terus Abizar, hai salam kenal. Iya Bi, gue gugup karena gue kan fans ya sama keluarganya dia gitu kan. Gugup disapa dulu sama Abizar nyet. Hah? Anjay. Gue siapa ya? Cynthia Mariska gue. Disapa duluan sama Abizar. Boleh nggak? Pilihnya tuh cowok. Harus banget lo cowoknya. Oh iya makanya. Nggak maksudnya pada saat itu kan. Kayak siapa ya gue gitu. Nah di situ gue mungkin mikir kayak oh ternyata orang udah lumayan kenal gue. Sampai akhirnya gue kayak udah nggak boleh lagi yang namanya minder-minder. Sekarang maju aja ke depan, fokus ngonten, cari duit dah. Pertama kali orang fans samperin kamu di jalanan atau mall, perasaannya gimana? Wah itu gue seneng banget. Demi Allah seneng banget. Oh iya, gue pertama kali gugup banget. Ada Seneng risinya banget, gila. Enggak ada. Seumur Nggak hidup nggak ada pernah? sama sekali. Cuman gue risih sama orang yang kasar. Let's say dia ketemu gue, mungkin dia karena tahu konten gue asik, jadi kalau ketemu gini, Ayung gitu. Tuh kayak, Ada emang yang ada, Ayung foto dong, sombong banget lo gitu. Pernah nggak ya ada yang Oh, kayak yang terlalu SKSD ya jatuhnya. pegang kamu nggak jelas, apa yang kasar, apa sampai Pegang gue gak pernah masalah. Tapi kalau misalnya sampai ngelukain gue paling kesel. pernah? Pernah, dikecakar gitu kayak pernah. Nggak sengaja? Gak tau gak sengaja tuh maksud gue dengan cara dia narik gue gini aja udah salah. Iya sih, kayak nggak sopan aja. Kayak lo noya gue, atau lo mungkin gemes kayak, ih lucu banget tuh gue gak apa-apa. Sumpah gue gak pernah marah kalau diginiin, tapi kalau udah Mau. sakit, Katanya nggak masalah. iya gak masalah. Senyum aja. Kamu kan viral lumayan cepet loh itu. Amin, amin. Itu kamu Sampai dari berapa M? minimarket sampai sekarang, kamu bisa sampai sekarang tuh lumayan cepet loh. Enggak, dia dari Iya. viralnya 2021 kan? Iya 2001 di 2024 24 udah kamu tiga- udah main film itu cepet loh bos. 3 tahun, Masya Cok. Allah, iya. Itu cepet banget loh. Iya. Sampai 4 M, 3 sama 2. 3M sama 2M. total 5 M. Ada yang kayak basically teman-teman yang lama kamu belum apa-apa sampai sekarang pansos nggak? Adalah, tapi nggak banyak sih. Nggak banyak. Ajarin kita kenapa naikin followers gimana caranya? Beli. Jasa Indo Aktif namanya. Beli. Sumpah lu beliin. Enggak, gila lo. Yo, beli. Enggak lah, gue ngerintis. Lo liat dong yang like foto gue banyak. Kalau beli nggak akan ada yang like banyak. Ya kan kita nggak tahu, Iya. kita nggak pernah beli juga masalahnya, makanya nyangkut di segitu doang. Iya. Kalau beli udah MM-an. Makanya ngontennya yang jangan yang bule-bule, yang Indo aja deh. Ah, nggak repot. Lo Kita berdua kan ngerasanya Indo. Lo aja ngomong masih kadang-kadang Ayu Dewi. Makanya yang ayu. Ini lagi belajar. Lagi belajar, namanya juga bule. Ini yang udah seumur hidup di gue Indonesia. Gue Cina. Cina, Lo tau nggak nih masa gue orang Cina tuh nggak diajakin ngomong sama orang Indonesia? Lo berdua deh berantem deh, gue keluar deh. Nggak apa-apa Yung, sana. Sialan. Lagi repot ini handphone kakak yang belinya kes. Tapi yang paling berjasa buat lo sampai ke sini tuh sebenarnya siapa? Eni, Terus sekarang dia di mana? Lu kasih sharing profit 50% nggak? 40. Jangan banyak-banyak, 40 aja. 40. 40. Soalnya bayar listrik, bayar rumah, bayar makanan itu semua gue. Jadi Jadi tinggal sama lu. tinggal sama gue. Gue minta, dia tadi mau ngekos, dia nggak mau ganggu kehidupan gue. Jadi kayak dia, nih ya buat semuanya, gue sering banget diginiin ya. Gue pernah sampai di titik dihujat. Jadi Eni itu kan punya pacar, dia punya kehidupan dan dia punya teman. Nggak melulu tentang gue, gitu loh. Sampai akhirnya netizen itu beranggapan setelah gue naik sekarang, gue kenal sama orang-orang, gue main sama artis, model, penyanyi, bla 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 bla, pengusaha yang kayak gitu-gitu, gue dibilang lupa sama Eni. Karena memang Eni itu jarang ikut gue. Jujur kalau kalian tahu Eni impersonal ya bahasanya. Gue gak ngerti bahasa Inggris, ala-ala biar kelihatan keren. Jadi Eni itu tipikalnya yang kalau dia nggak cocok sama orang, dia bakalan diem. Dan itu bikin gue malah jadi nggak enak kalau gue ngajak Eni. Makanya gue selalu tanya sama Eni, nih gue mau ketemu sama si A ini, lo mau ikut gak? Enggak deh Yung, gue kurang serak gitu. Jadi dan waktu itu dia sempat putus sama pacarnya, dia bikin video, pokoknya dengan caption, sendiri juga tetap bisa bersinar. Karena putus. Itu mostly hate Dikiranya comment ke lu. semua.
Karena dikiranya, iya kak, ini Ayung kan pasti gara-gara dia lagi main sama artis-artis, dia lupa sama lu kak Eni. Dia baru putus sama pacarnya. Itu gue mau ke Thailand ya, apa Jepang gitu, gue lupa. Lo tau gak gue di jalan ngomong gini, gue tarik hidungnya. Lo bikin TikTok itu buat siapa? Gue baru putus, bukan buat gue kan, klarifikasi. Ini klarifikasi, akhirnya dia tulis di komen, guys ini bukan buat Ayung ya, ini buat aku baru putus gini. Bahkan ada orang yang memang bisa dibilang temen yang dia ikut kompor juga di komen. Jadi kayak gak apa-apa nih udah lu sendiri juga oke kok gitu-gitu. Orang nggak pernah mikir kayak gue punya temen, ini punya temen juga. Ini punya hidup juga gitu loh. Itu justru kalau kita keseringan berduaan berantem. Pasti. Berantem karena keseringan. Karena gue pernah berantem sama ini sampai mau pisah akun gitu loh. Lah, itu pernah. Emang akun lo sama dia sekarang sama? Sama, kita satu akun. Di Jadi Farul kita ada 3 akun. Masing-masing sama yang berdua. Yang berdua yang Rifane 0, nanti ditulis ya Rifane 0. Nah itu yang 3,4 M. Yang gue sendiri namanya Farul Hadid, itu yang 2,1 M. Yang Eni itu berapa ya followers? 200.000 ya? Karena dia baru mulai konten. Di TikTok. Di TikTok. Karena gue bilang sama dia nih, kayaknya kalau misalkan kita hidupnya terlalu sering bercanda orang enek. Jadi mendingan lu bikin konten sendiri. Akhirnya jadi foodie sekarang. Nge-review makanan, sedep ya foodies biasanya. Tapi yang konten yang berdua itu bercanda-bercandaan. Masih biasa, masih kedong-kedongan gue. Ngomongin film pertama lo aja. Baru rilis ya kan? Nah, gimana itu? Dari Gimana kamu bisa dapet role Gimana gitu? dari influencer, content creator bisa masuk ke film? Tol. Gitu. Gimana Ajarin ya? gue dong. Basically. Gue enak banget sama diri gue. Jadi waktu itu, ini sebenarnya casting kedua kali. Waktu itu gue pernah casting pertama untuk satu project film yang akhirnya gue ternyata nggak keterima. Nah akhirnya ini yang kedua. Gue casting 2 kali. Karena yang pertama gue masih gugup-gugup. Tapi orang yang casting gue ini masih pengen Ayung yang pantas gitu loh. Baik banget gak? Baik banget ya. Sampai akhirnya kita lagi makan bebek di daerah Johar Baru. Tiba-tiba apa coba? Dikabarin gue lock buat film Laura. Anjay. Sampai lo tau nggak ucapan yang pertama kali keluar dari mulut gue pas keterima apa? Gue bilang sama manajer gue, lo nggak usah ngomongin budget, berapapun budget yang dia kasih, terima. Yang penting gue ada di film itu. Gue bilang kayak gitu. Dan lo harus tahu, gue dulu sebelum gue jadi influencer, gue pernah ketemu sama Iren. Gue dikenalin sama temen gue. Waktu itu surprisein Iren. Gue adalah orang yang pernah nanya sama Iren kapan film Laura keluar. Oh. Dan ternyata gue salah satu pemainnya. Anjay. Gila gak gue? Tepuk tangan dong. Ayo tepuk tangannya yang kencang ya. Ini syuting di film Laura kayak gimana? Pertama kali. Goblok-gobloknya kan pasti ada dong pertama kali masuk set nih. Gitu. Oh iya, ada. Hari pertama kita ketemu gak sih? Hari pertama ada aku. Ya, hari pertama kita ketemu. Jadi scene-nya itu waktu itu kan gue harus main ke rumah Laura. Gue tuh harus so asik gitu kan. Lo tau gak? Acting gue jelek banget. Kenapa? Gue ngerasa kok gue kayak, iya apaan sih acting gue kaku banget. Emang lo disuruh ngapain? Lainnya apa nih contoh? Kayak gue harus ngelucu. Terus gue gak tahu ya namanya syuting tuh ada yang continuity apa sih itu ya? Iya, continuity. Dari depan, belakang, samping, Harus kanan, sama kiri gitu. persis. Iya, dan gue tuh banyak gerak banget. Gue minum, gue bertingkah, gue begini. Akhirnya pas disuruh ulang gue puyeng, gimana bang? Ulang lagi. Ini versi depannya. Gue gak tahu ada begini-beginian, gue harus diem. Sampai di titik lo tau gak, gue kayak selama syuting gue cuman gini. Misalnya ada ini nih, minuman gue cuman gini. Udah, Gue gak mau yang kayak, gampang. gue minum gue gak mau. Soalnya harus persis dengan line itu kamu minumnya kapan kan? Iya kak. Ntar lu, gue balas chat dulu. Emang agak aneh nih orang. Liatin aja baru. Enggak, temen gue lagi ngechat, cuman gue doang yang bisa begini, yang lain gak boleh. Yes. Lihat tuh, kita tuh kayak gini podcast, bisa balas chat dulu. Ini kan lu baru nih di industri per-actingan. Pengen jadi apa? Oh iya. Seru-seru. Ini semua orang masih, Kamu masih mau lanjut ya acting? Mau banget. Berapa project lagi terus udah? Abis ini kayak 7-8 film lagi. Terus retire lah ya? Amin. Tapi 8 film ini gue figuran semua. Yang lewat-lewat dong. Enggak, gue pengen banget, gue pengen serius banget di dunia ini. Karena apa ya, kan kalau ya influencer sih duitnya juga kenceng. Tapi kayak dunia film tuh kayak dunia yang memang dari dulu gue. Statusnya juga keren ya? Ya, yang dari dulu gue pengen banget. Tapi nggak dipungkiri, gue juga tetap pengen jadi influencer. Karena duitnya kenceng. Easy money, easy access. Beneran Kayaknya kok. itu easy money buat lu udah, karena lu berbakat. Lu coba ngeliat kita tetap pusing. Karena gue narsis, lo berdua repot. Gue narsis. Dia narsis, gue repot. Iya, lo yang repot. Aku cuma nggak tahu marketnya Indo kayak gimana. Oh iya, karena kan dia gila-gila. Lo di Australia dulu ya? Lagi di Australia ngapain sih lo ngangon kanguru lo? Coy. Kuliah bos.
Mak lo nih orang Jawa, tau gak? Kuliah bos gue juga nggak ada ijazah SMA masalahnya. Oh nggak ada. Oh mungkin Bro. gue juga gitu kali ya. Karena Makanya gue internasional. kuliah, kalau Iya. enggak gue nggak ada, cuma SD yang ada bos. Lo nggak boleh ngomong content creator easy money, Jir. Kenapa? Karena itu lo bakatnya. Buat orang-orang yang jago main saham juga ngomongnya itu gampang. Tapi itu nggak easy money, bro. Orang yang pengusaha juga ngomongnya itu gampang. Tapi itu nggak easy money. Oh, iya. Kenapa lo nganggap kerjaan lo easy money? Padahal itu bakat lo aja, jadi buat lo Oh, gampang. iya, iya, Coba iya, cara iya. berpikir. Untuk orang-orang yang Kok lain gue tiba-tiba yang mencoba bijak jadi sih? juta-jutaan orang mau menjadi kita nih sekarang. Lo nge-scroll aja berapa orang kagak naik-naik? Influencer videonya? mereka bisa 10 tahun masih 2.000 doang. Padahal mereka coba terus-terusan. Ya mungkin karena belum nemu aja kali ya. Gimana ya bener iya. juga sih kata Buat lo bukan elunya. easy money ya. Ih goblok ya gue pede banget ya ngomong easy money, easy access. Iya. Ngomongnya udah kayak orang pintar deh. Udah kayak Mario Teguh lagi ngomong gitu. Jangan pernah. Gimana? Dan lu tahu sekarang kompetisi kita untuk influencer makin Coy, banyak. Steve Jobs saya cabut dari kuliah tetap jadi tuh satu gedung gede-gedean. Mungkin rezeki kali ya, Rezeki, rezekian aja sih. Boleh. Tapi enggak kok buat lo semua yang mau jadi influencer gue yakin bisa. Pernah dapat bayaran paling tinggi berapa? Satu project. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lumayan lah biar kita punya mimpi, betul? Oh ya mimpi. Mimpi. Biar ada mimpi. Biar kita juga bisa manifesting. Ini aja lah nggak usah angka satu brand yang pernah kerja sama gue. Gue pernah 1 bulan tuh dapat 1 miliar. 1 bulan dapat 1 miliar. Brandnya apa boleh bagi kontak Banyak, nggak? banyak. Waktu itu banyak karena bulan puasa. Pas bulan puasa. Oh jadi jumlah kamu udah Jumlah selama 1 bulan. Jadi manajer gue tiba-tiba ngechat gue gini. Yung, ini pemasukan bulan ini ya. Terus gue kayak, ini serius Bar, ya, duitnya kemana nih Bar? Kok udah gak ada aja rekening gue? Makanya. Tadi dulu sabar belum ada bayar. Oh iya gitu. Itu gokil sih dari Dengan 4 juta. Fahrul yang 4 juta sebulan, tiba-tiba 1 M sebulan kayak, welcome ada Faah gitu. Boleh nggak mulai dipikirkan, mungkin lu masukin ke dalam to-do list lu mengambil ijazah. Kayaknya perlu deh. Tapi nggak, waktu itu gue udah mau ke sekolah gue. Tapi Nggak tahu gue sama Sapamnya diusir. Emang Sapamnya nggak tahu gue apa. gue pikir gue nyampe ke sana semuanya ngajakin foto, gue nggak enak, gue cabut gitu. Lah ini kebalik, diusir. Kamu ngapain mau nebus ijazah? Nggak bisa udah jam segini. Oke, Tapi kalau- keren sih. Iya. sih. Agak Keren sih sih. lo. Soalnya semua manifesting lu terjadi. Enggak, tapi beneran manifesting gue tuh hampir semua. Karena Iya. hatinya juga, Cong. Bahkan lo tau gak, gue pernah ke kuburan mak gue bilang gini, ngapain meninggal duluan, udah tahu anaknya mau jadi orang kaya. Gue bilang kayak gitu sama mak gue. Tapi beneran saking gue udah menerimanya dan gue kayak pengen ngasih tau ke nyokap gue kalau, ma ini anak lo yang dulu lo bilang bangor banget, yang bandar nauzubillah min dzalik, look at me now honey, gue gitu. Kalau itu cara kita ngehibur diri kita. Karena kalau kita bawa sedih mulu, capek. Iya. Iya Ngerti nggak? Hidup berjalan men. Sekarang lu udah main film, udah syuting sana sini. Siapa Iya, yang pengen amin, lo amin. ajakin kerja bareng, Cong? Bisa film, bisa lu konten bareng, bisa apa. Your number one person kamu mau kerja bareng. Orang terseksi di Indonesia. Aku. Gue. Nggak, Ariel Tatum nyet. Oh iya sih. Oh, iya sih. Gua mau banget seproject dan ngerokok bareng dia nyet. Oh iya jelas. Lo tau kan dia ngerokok, lo tau kan dia ngerokok kan? Bibirnya tapi emang kalau lagi ngerokok tuh Gue bakal ngerasa gue gadis kretek juga. gadis Itu Dian kretek. Itu gadis kretek Dian Sastro. Beda Ariel Tatum ngerokok gue gini nih, beretek. Maunya dalam apa nih? Film kah? Jadi ini nanti ada dokumentasi kalau tiba-tiba dia kerja Mariel Tatum kan ini nggak Oh iya, pernah ngomong iya, gini. bener. Terus Iya. bikin ini transisi gitu. Yoi. Apapun, yang penting gue bisa kenalan sama Ariel Tatum dan gue bisa kayak di titik yang masuk close friend Ariel Tatum. Gue pengen banget masuk close friend dia. Gue kepo sama kehidupannya dia nyet. Gue beneran gue ngefans banget. Cakep Gue sih. pengen nanya dong, lu kan sering bagi-bagi duit kan di hidup lu. Ada nggak sih yang suka dia minta duit? Oh banyak. Lo kasih nggak? Ada yang minta biaya kuliah, gue giniin. Gue aja ijazah SMA nggak punya, lo minta biaya kuliah sama gue. Ngeledek gue namanya. Ada yang minjem 60 juta. Terus lo yang kasih minjem, enggak. Kenapa? Ya lo siapa? Gue cuma masih punya keluarga yang perlu gue biayain nyet. Oh. Gue belum punya rumah, gue pengen beli rumah dulu. Terus orang yang lo bagi-bagiin bedanya apa? Kalau yang gue bagi-bagiin tuh pure, itu gue memang melihat mereka biasanya kayak mereka nyapa gue. Atau mungkin mereka bercanda sama gue, atau mereka masuk konten gue, jadi kayak sebagai apresiasi gitu loh. Jadi gue nggak semua orang yang ada di konten gue kasih duit, ada yang enggak. Tapi biasanya yang gue kasih duit tuh yang kayak pekerja. Nih terus gue sering dapat komen kayak gini, Kak kenapa sih yang harus dibagiin itu orang-orang yang kerja di minimarket, kenapa nggak yang di jalan? Kalau yang di jalan, gue nggak perlu kontenin. Ngerti gak? Ketika gue, misalnya nih, gue lagi di mobil, ada orang, let's say ya minta-minta gitu ya. Terus gue buka kaca, terus sambil gue videoin, Bu maaf, kan nggak mungkin. Oh iya. Iya. bener. Gitu. Tapi kalau ke
Kenapa gue videoin? Karena bisa buat ngelucu. Misalnya gue bilang, aduh ini orang-orang susah, pengen butuh duit orang kaya gitu-gitu. Tapi sambil bercanda. Tapi ada lagi yang harus lo semua tahu, setelah video gue selalu ngucap, maaf ya. Nanti kalau misalnya ini, maaf ya salah-salah kata, gue bilang kayak gitu. Bercanda ya tadi semuanya. Dan mereka tuh malah pengen lagi gue gituin. Tapi lo ada rencana nggak bikin bisnis? Dengan Ada. uang segitu pasti ada rencananya. Ada. Apa udah bikin? Gue tuh pengen banget bikin ini, usaha tuh rumah makan. Kenapa rumah makan? Gak tau, gue suka aja kalau orang ngeliat orang kenyang tuh pasti happy. Jadi kayak bawaannya kayak seneng aja gitu. Tapi makanannya berarti Indonesian food? Indonesia, isinya cuma sama nasi doang. Biar Indonesia banget gitu. Warkop. Gak ada apa aja nih Indomie goreng. Nggak usah ngomong restoran. Warkop itu Ini namanya. namanya angkringan. Elah, sekalian tapi Tinggal aja di beli satu. Australia, tau-tau warkop lo. Oh, Australia bagian mana Citayam lo. Meleng dikit tau warkop sih Ya gue bule. di sini 2 tahun. Oh iya iya. Anyway, sekarang udah punya segalanya. Amin ya Allah. Amin. Apalagi impian lo lanjutannya? Pengen punya rumah dulu deh. Berapa? Ya minimal 10 lah. Minimal ya, minimal 10. Itu namanya bukan pengen punya rumah, namanya pengen punya komplek. Jadi kayak gitu maksud gue. Jadi keluarga, ntar ada adik gue, kakak gue, saudara gue. Gitu-gitu. Jadi Tapi sekomplek. jauh-jauhan apa deket-deketan? Deket aja. Jadi ntar kalau mau ngomongin orang nggak jauh-jauh nyamperinnya. Kayak Iya, woi kayak- Joseph gitu. Iya kayak misalnya nih kan lagi rame nih video loli kan. Jadi kita kalau nobar loli rame-rame gampang ngumpulnya. Ada layar tancapnya. Layar tancapnya. Jadi kompleks, Nama satu kompleks jalanan, iya. nggak ada proyektor. Nah, jadi kita dari rumah masing-masing tuh. Gue udah tahu nama kompleknya Lambe. Nah. Ini banyak banget cita-cita lo, masih punya harapan gak sih yang pengen lo sebutin? Gue pengen hidup gue jadi lebih tertata karena jujur Fahrul yang sekarang itu agak lagi berantakan. Berantakannya dalam poin gimana? You know, kan habis putus. Oh iya lagi baru ingat. Iya, lagi Udah sayang. pacaran lama-lama emang gitu kadang-kadang. Yang penting biayanya nggak sebuah rumah. Iya itu, gue jadi pengen punya rumah, gue pengen punya tim yang lebih lagi. Tapi itu gue relate banget, kita relate banget ya. Apa? Pengen punya tim yang lebih lagi. Iya, nggak lo jangan mikir kalau kayak lo sampai siung punya tim banyak-banyak, bodo amat duit gue bukan buat gue sendiri. Iya sih, benar-benar. Terus bagi-bagi. Karena kan bikin lapangan kerja juga nggak sih? Iya. Berasa tau. Fahrul Hadid manajemen, ya lo nggak sedep banget Fahrul Hadid manajemen kayak orang agensi gue. Hadait. Hadid. Hadait Gitu. manajemen gitu. Oke, itu dia guys. Terima kasih Ayung udah datang ke sini. Terima kasih sayang. Jangan lupa follow account dia yang baru kalau accountnya nggak balik. kalau Fahrul enggak, Hadid, iya. Dan ingat ada sayembara dibayarnya nanti kalau akunnya udah balik. Iya betul. Betul? Nanti kita kasih alamatnya kalau dia bohong kok. Oke, thank you semua. Thank you.